Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas pengumpulan data. Apa sih data itu? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Cara memperoleh data ada 3 cara: angket, wawancara, dan pengamatan. Nah, apa sih itu angket? Angket itu merupakan metode pengumpulan data yang disajikan secara tertulis, yang isinya berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumbernya. Nah, untuk pengisiannya biasanya bisa menggunakan checklist atau menggunakan tanda silang. Itu sesuai dengan keterangan yang ada di situ. Mintanya dengan checklist atau tanda silang seperti itu. Tapi tidak hanya seperti itu. Contoh angket lainnya seperti ini. Nah, nanti isiannya silang atau checklist seperti tadi. Gitu. Nih, contoh-contoh angketnya seperti ini ya. Jelas? Lanjut. Nah, anak-anak, berikutnya wawancara. Wawancara itu apa sih? Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pencari data dan sumber datanya. Pencari data tuh maksudnya adalah pewawancaranya yang mengajukan pertanyaan, sedangkan sumber data tuh maksudnya narasumber, orang yang diwawancarai. Seperti itu. Nah, di situ kalian bisa lihat ada beberapa wawancara. Nah, dalam wawancara itu ada pewawancara dan ada narasumbernya. Nah, langkah berikutnya adalah pengamatan. Pengamatan itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati. Hari Kamis kemarin kalian sudah ada tugas untuk membuat laporan hasil pengamatan di lingkungan sekitar kalian. Nah, langkah itu atau laporan itu, pengamatan kemarin, itu fungsinya untuk mengumpulkan data, anak-anak. Kalian bisa mengetahui, oh, tempat tinggalku itu tuh berarti dataran rendah. Kemudian bidang usahanya, pekerjaannya yang ada di lingkungan sekitar tuh ini. Nah, seperti itu. Melalui pengamatan kita dapat mengumpulkan data tersebut. Jelas ya? Membaca data, anak-anak, di situ kalian bisa melihat ada tabel mengenai tinggi badan 6 anak, Amir, Anissa, Budiman, Bagio, Sunarto, dan Sudarta. Di situ kalian lihat Amir 156 cm, Anissa 130 cm, Budiman 145 cm, Bagio 160 cm, Sunarto 145 cm, dan Sudarta 135 cm. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak tertinggi yang memiliki tinggi badan tertinggi adalah Bagio 160 cm kan ya. Lanjut, sedangkan anak yang terendah tingginya adalah Anissa, tingginya 130 cm. Kemudian kelas yang jumlah muridnya 40 siswa adalah kelas, coba kita lihat. Di sini kelas 1 ada 50 anak, kelas 2 ada 40 anak. Nah, tuh bisa ditarik garis lurus yaitu kelas 3 45 anak, kelas 4 35 anak, kelas 5 40 anak, dan kelas 6 yaitu maaf Bu Yulia salah ketik, kelas 6 50 anak. Nah, dari diagram batang tersebut kita dapat melihat bahwa yang siswanya berjumlah 40 adalah kelas 2 dan 5. Nah, sekarang kita akan membaca data yang berisi uraian nilai ya. Pada hari Kamis, Bu Guru mengadakan ulangan matematika. Nilai matematika dari 30 siswa di kelas 4 sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa nilai matematika yang pasti jumlahnya ada 30 karena siswanya ada 30. Nah, soalnya itu nilai yang sering muncul itu berapa? Kita lihat dari nilai yang terendah dulu ya, urut dari yang terendah.
Nilai 5 kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang nilainya 5 ada 4, kita tulis. Kemudian yang nilainya 6, 1, 2, 3. Yang nilainya 6 ada 3. Kemudian yang nilainya 7 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang nilainya 8 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian yang nilainya 9 ada enggak tuh? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Nah, yang terakhir yang nilainya 10. 1. Sudah ya? Nah, kita cek apakah data kita sudah tepat ada 30 anak. 4 tambah 7, 4 tambah 3, 7, tambah 7, 14, tambah 10, 24, 24 tambah 5, 29, tambah 1, 30, berarti pas 30. Nah, kita lihat yang sering muncul adalah nilai nilai 8. Jelas ya? Berikutnya kita akan mempelajari penyajian data. Penyajian data itu bisa dalam 2 bentuk. Yang pertama tabel, yang kedua diagram. Diagram itu ya ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Nah, di sini di bawah ada gambarnya ini. Tabel seperti itu tadi udah ya. Kemudian diagram batang tadi juga sudah lihat, dan diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran biasanya menggunakan satuan persen ya. Lanjut. Penyajian data untuk diagram batang akan Bu Yuli ajarkan. Contoh soalnya nilai matematika kelas 4. Di situ kalian bisa lihat nilainya sudah Bu Yuli tulis 8, 8, 10, 5, 9, 9, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 5, 8, 9, 8, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, tugas kalian adalah membuat diagramnya. Langkah pertamanya apa sih? Langkah pertamanya seperti tadi, mengelompokkan nilainya. Nilai matematika kelas 4 kalian tulis semuanya 8, 8, 10, 9, 9, 9, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Kemudian kalian kelompokkan mulai dari nilai yang terendah. Bisa kita lihat sekilas, nilai yang terendah adalah nilai 5. Kita hitung nilai 5-nya ada berapa. Jangan lupa berikan tanda agar nanti tidak terhitung lagi. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Kemudian nilai 6 ada berapa, kita tulis coba. Nilai 6 sama dengan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata yang nilainya 6 ada 7 anak. Kita tulis seperti ini. Lanjut, yang nilainya 7 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Kita tulis nilai 7 ada sama dengan 5. Kemudian nilai 8 ada berapa anak? Kita hitung. Kita hitung yang nilainya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nilai ya. Ada 9 anak, maaf. Ada 9 anak. Lanjut, yang nilainya 9 ada berapa anak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nilainya 9 ada 6 anak. Kemudian yang nilainya 10 ada berapa anak? Udah kelihatan nih. 1, 2, ada 2 anak. Kalau sudah seperti ini, baru kita buat diagramnya sesuai dengan nilainya ini. Nah, kita buat diagram batangnya. Jangan lupa berikan keterangan di sumbu X. Sumbu X itu yang lurus ini, yang bawah ini. Kemudian di sumbu Y juga ditulis. Kalau di sumbu X kita tulis nilainya. Tadi kan ada nilai paling rendah 5.
Yang paling tinggi 10 kan ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita tulis di sini. Kemudian banyaknya siswa kita tulis di sumbu Y-nya seperti ini. Ditulis di sini dan di sini. Ini harus ditulis. Judulnya ditulis juga di atasnya. Nilai matematika siswa kelas 4. Nah, tadi nilai 5-nya ada berapa anak? Nilai 5 ada 4 anak. Jadi diagram batangnya kita buat sampai dengan angka 4. Nih. Harus lurus. Bu, kenapa di sini tidak dikasih 1, 3? Diberi, ditulis boleh, tidak juga tidak apa-apa, sama saja. Ditulis juga lebih bagus. Lanjut, yang nilainya 6 ada berapa anak? Kita lihat di datanya. Yang nilainya 6 ada 7 anak. Kita gambar batangnya sampai dengan angka 7. Tadi ini 4, ini 7 di sini. Tepat ya. Kemudian yang nilainya 7 ada berapa anak? Ada 5 anak. Jadi kita buat di sini, di tengah-tengah angka 4 dan 6. Seperti itu. Kemudian yang nilainya 8 ada 9 anak. Jadi di tengah-tengah 8 dan 10. Kemudian yang nilainya 9 ada berapa anak? Yang nilainya 9 ada 6 anak. Digambar sampai dengan angka 6. Terakhir yang nilainya 10 tadi ada 2 anak ya. Jadi kita buat diagram batangnya sampai dengan angka 2. Seperti itu anak-anak. Jelas ya? Itu cara menggambar diagram batang. Lanjut. Ketika membuat diagram batang, jangan lupa berikan judulnya. Tadi sudah ya, ini judulnya. Kemudian di sumbu X-nya diberi keterangan, sumbu Y-nya juga diberi keterangan. Itu wajib, harus. Jadi biar jelas, yang baca diagramnya juga tahu. Oh, ini nilai matematikanya siswa kelas 4. Yang mendapatkan nilai 8 ada 9 anak, seperti itu. Oh, yang nilai tertingginya itu nilai 10. Tapi yang dapat hanya 2 anak. Seperti itu anak-anak. Oke. Sekian dari Bu Yulia. Semoga hari ini bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.